Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti jannah salihin jalan kataram qarabin khususan ila ma'alif hadzal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi sunnah khususan abana wa ummatina wa jadina sama syaina khususan ila mahadina al-asqiya malam talamidi wa santan lillahi ta'ala lahumul fatihah insyaallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil musafahati yang dalam salaman. Salaman itu ilsokus safhatil kafi bil kafi, mempertemukan apa ini? Telapak tangan dengan telapak tangan. Jadi salaman itu begini, bukan begini. Salaman kan? Saya kira kan beda salaman. Kalau nggak gini, ini pakai siku. Kalau di sini istilahnya begini. Al-musafahatu ilsaqis safhatil kafi bil kafi, yaitu mempertemukan telapak tangan dengan telapak tangan. Jadi begini. Kalau nggak gini berarti nggak salaman. Adu jotos atau adu apa namanya? Siku. Salaman ilam anaha iku sunatun. Salaman itu hukumnya sunnah. Pada dasarnya hukumnya sunnah, mujma'un disepakati alai ngatasi salaman inda talaki ketika bertemu. Jadi hukum salaman pada dasarnya adalah sunnah. Sunnahnya itu berdasarkan ijma' ulama. Berdasarkan hadis maksudnya, berdasarkan hadis kemudian di ijma'i hukumnya sunnah ketika ketemu. Ketika kita ketemu salaman. Rawaina fi Sahih Bukhari an Qatadah saking Qatadah qala qultu matur sapa ingsun li Anasin maring Sayyidina Anas maring Anas bin Malik. Anas bin Malik itu salah satu yang membantu Nabi. Pernah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Anas bin Malik. Akanat ini Qatadah. Qatadah itu pernah nanya ke Anas. Akanat ono to ono opo al musafahatu salaman iku fi ashabi Rasulillah. Pernah ditanya Anas itu, apakah sahabat Nabi itu biasa salaman enggak? Qala jawab sapa Anas, iya, na'am. Jadi kalau kita belajar hadis ini, salaman itu bukan sekarang, sejak zaman sahabat itu udah biasa. Jadi sahabat itu biasa salaman dengan ketika ketemu temannya dan seterusnya. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim. Tadi dalam Sahih Bukhari tentang sahabat. Fi hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu an fi qissati taubatin, dalam kisah taubatnya dia. Faqama mongko berdiri alai maring sun sapa Thahah bin Ubaidillah radhiyallahu an yuharwilu halih bergegas. Ini sejak kemarin kita disarankan kalau kita kedatangan tamu, kita segera berdiri dan bergegas menyongsong tamu. Hatta sofahani, sehingga salaman sopo Tolhah ningsun wahannaani, dan memberikan rasa senang. Jadi ketika kita kedatangan tamu itu, kita menyambut dengan wajah cerah, senang, salaman. Ya apa kabar Mbak, lagi datang. Lah santri biasanya salaman, kemudian pertanyaan pertama apa biasanya kalau Anda ada temannya datang? Mana oleh-oleh Mbak? Ya, saya santri. Nah, dulu Ustaz di kamar itu, di pondok, ketika kita masih di pondok, ditulisi, disepakati di kamar. Sehingga nggak oleh-oleh nggak boleh masuk. Pokoknya lah mulai kok gak oleh-oleh, nggak boleh masuk, turunin jopo. Itu syarat yang disepakati di antara kita. Nanti kemudian kalau ada yang apa namanya istilahnya, ada yang ngentut di kamar didenda. Sekali ngentut 5.000. Itu kan kesepakatan ahli kamar misalnya gitu. Tapi kita enggak nanya oleh-olehnya, kabarnya gimana, like bolot gimana kabarnya, sakit ah. Nah, kalau kita enggak lah, gimana kabarnya, sehat.
Tapi yang intinya adalah kita itu kalau di sini diajarkan kalau kita ada tamu kita menyongsong dengan cerah, kemudian salaman dan menyenangkan, kemudian nanya kabarnya. Waraina fi isnad as-sahih fi Sunan Abi Dawud radhiyallahu an fi Sunan Abi Dawud an Anasin, saking Anas juga, lama jaa, ini ada kasus. Kalau tadi kan kasusnya sahabat. Ini yang dua riwayat tadi Bukhari Muslim belum cerita Nabi, baru cerita perilaku sahabat. Apakah sahabat itu biasa salaman? Enggak. Ternyata semua dua hadis ini memberikan kesaksian ya. Anas bin Malik, kemudian siapa, Tolhah dan Ka'ab, mereka memberikan kesaksian para sahabat itu kalau ketemu salaman. Nah, sekarang dengan Nabi. Lama jaat analika ini datang sopo ahlul Yamani, orang-orang Yaman, ketika Nabi kedatangan tamu dari Yaman. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum, telah datang kum ing sira kabeh sapa ahlul Yaman. Ahlul Yaman, orang-orang Yaman. Wahum hutai ahlul Yaman iku awaluman. Orang yang pertama ja'a yang datang bil musafahati kelan musafahah. Ini riwayat Abu Dawud. Kalau melihat baca ini berarti salaman itu bukan hanya sejak masa Nabi. Sebelum Nabi itu orang-orang sudah biasa salaman. Kalau menurut hadis ini orang pertama atau yang mentradisikan salaman itu orang-orang Yaman. Dulu sejak sebelum Nabi. Yaman itu kan siapa istri Nabi Sulaiman? Yang disebut dalam Al-Quran itu Bilqis. Bilqis itu kan Yaman. Nabi Sulaiman itu Yerusalem. Kemudian mereka ketemu dan menikah. Berarti sejak dulu orang lain, menurut hadis ini orang Yaman itu adalah orang-orang yang pertama membiasakan salaman. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Barra radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mamin muslimah ini tidak ada dari dua orang Islam ya takiyani yang ketemu fasofahatani mongko kemudian saling salaman ilahu firo, kecuali diampuni lahuma kedua mereka berdua qabla ayatah farrokoh, sebelum berpisah. Kata Nabi, kalau ada dua orang Islam ketemu kemudian mereka salaman, insya Allah dosanya diampuni. Karena itu biasakan salaman. Dulu beberapa waktu awal pandemi kita nggak salaman, buka pintu juga nggak pakai tangan, dorong pakai sikut. Nah, yang mana? Biasanya di Indomaret atau di ini kan gini kabeh. Sekarang balik. Kalau Ustaz melihat banyak senior, dosen-dosen senior itu ketemu ya salaman biasa, tapi yang diucapkan semoga kita sehat. Salaman tetapi sehat, bukan kemudian memberikan penularan. Kemarin ketemu pas nguji, ketemu yang senior, ketika saya begini, ojo ngono gitu. Sebetulnya kita nggak berani mau salaman karena beliau nanti kan nggak semua orang mau salaman. Ketika Ustadz ngejak begini, karena biasanya yang muda-muda begini, koyok kita masih muda ya. Ternyata yang sepuh malah nggak mau. Ojo begitu, salaman biasa, tapi doanya semoga kita semua sehat. Kayaknya bisa ditiru. Nabi mengatakan kalau ada dua orang kemudian salaman, insya Allah diampuni dosanya. Kalau nggak yakin, kalau nggak kemudian nggak merasa safety, mari salaman cuci tangan. Gampang toh. Salaman setelah itu cuci tangan. Kalau merasa nggak yakin untuk bersih. Tapi yang jelas di sini, ini kan kondisi normal. Nabi mengatakan kalau kita salaman, insya Allah dosa kita diampuni. Itu manfaatnya salaman dan fadilahnya salaman. Rawainah fi kitab At-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Anas radhiyallahu an qala rajulun, ini hadis ini sama dengan kemarin ya. Yang kemarin atau sebelumnya lagi? Oh ya kemarin. Persis hadis ini. Tetapi ini konteksnya salaman, kalau kemarin konteksnya adalah berangkulan. Kala rajulun, kala ngendika nanya sapa rajulun, ya Rasul, ada seorang bertanya begini, Kanjeng Nabi,
Arrajulu tai seseorang minasaking kita iku yalqa menemui akhahu ing saudaranya, ing temennya, au sadiqahu utawa ing teman dekatnya. Ayat nahani ana ta menyingkir sapa ingsun lahu untuk dia. Kemarin yang ayah Ustaz lupa maknanya. Yang akhahu au sadiqahu ayan hanilahu. Jadi apakah ini ada orang ada saudara datang. Ini bukan saudara saya, tetapi saudara teman. Jadi kayak begini ya, kayak Anda di kamar, kemudian ada saudara teman sekamar kita datang. Apakah saya harus menyingkir? Atau saya membelakangi? Yanhana, hana yanha itu bisa menyingkir, bisa membelakangi. Jadi dia di sana, kemudian kita menghadap sinilah, karena merasa bukan saudara. Nanti dianggap mengganggu, sehingga kemudian kita menyingkir. Apakah saya harus menyingkir atau saya harus membelakangi dia? Qala jawab sapa Nabi, la. Enggak. Anda enggak perlu menyingkir, Anda enggak perlu membelakangi. Kalau begitu bagaimana? Faqala kemudian nanya lagi, "Ahwa tazimu?" Apakah berarti saya harus tetap di situ menetapkan dia wa yuqabbiluhu dan mencium dia? Apakah kalau begitu saya harus menyambut dia dan mencium dia? Qala la. Enggak. Kamu juga enggak perlu mencium dia. Ini untuk sesama laki-laki loh ya. Qala la. Qala dawuh sapa tanya lagi seorang tadi, fayakhudhu. Fayakhudhu kemudian apakah mengambil biyadi kelawan tangan iman fayusafihuhu dan salaman? Qala na'am. Ini yang diajarkan Nabi. Kalau ada teman, ada orang lain datang, kita tidak perlu menyingkir, tidak perlu membelakangi. Kita juga nggak boleh untuk merangkul dia. Tapi yang diajarkan adalah musafahah, salaman saja. Kemarin kan terkait dengan boleh nggak seseorang itu ngerangkul temennya. Kalau kita kayak biasanya emak-emak ya, emak-emak atau mbak-mbak lah ketemu podo genge, kemudian saling berangkulan, cium cipika-cipiki, cium kanan, cium kiri. Ternyata itu hanya, kalau menurut hadis ini, itu hanya disarankan ketika kita ketemu, ketika teman kita dari bepergian jauh atau baru datang. Mungkin kalau di kampus pergi jauh ya, ketemu di kampus, yang satunya baru datang. Tapi prinsipnya kemarin kan boleh salaman dengan berangkulan itu ketika salah satunya baru datang dari bepergian, bukan yang pindah kamar terus salaman maneh. Enggak, ternyata hanya ketika mungkin menunjukkan lama enggak ketemu. Kalau di sini Nabi dalam konteks hadis ini, Nabi tidak mengajarkan mengungkuri teman atau memeluk teman, tetapi yang disarankan adalah musafahah, salaman saja. Wafil babi lan ing dalam hadis ini, ing dalam bab ini ahadisun kasiratun, banyak banget hadisnya. Rawaina fil Muwatta Ibnu Malik rahimallahu taala an Atha ibnu Abdillah Al-Khurasani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasafahu, biasakan salaman, kata Nabi begitu. Yadhabu mongko hilang apa al-hilu sifat dengki. Kalau kita biasa salaman dengan teman, maka kedengkian kita terhadap orang lain, terhadap dia, itu menjadi hilang. Biasakan salaman, sehingga dengki itu menjadi salah satu syarat kalau kita ingin membangun toleransi. Kita tidak akan bisa, kalau bagaimana kita bisa toleransi kalau dengki ada di kita. Qur'annya begitu. Salaman, kata Nabi, biasakan salaman, maka sifat dengkimu akan hilang. Itu satu. Wa tahadau, biasa kasih hadiah. Ngasih hadiah biasakan. Kalau Anda ngasih hadiah itu tidak perlu ulang tahun. Ya kan? Kan nggak perlu nunggu ulang tahun. Apa gitu bisa hadiah lah. Moro-moro ngasih hadiah, Mbak, tak kasih hadiah. Ini acara apa? Ya nggak ada apa-apa, saya pengen ngasih hadiah aja. Itu boleh, nggak usah nunggu ulang tahun. Apalagi kalau Ustaz kadang lupa ulang tahun. Kadang mama ulang tahun kita lupa.
kok besok meneng gak nyopo karena kita lupa ulang tahunnya dan yang penting gak ngasih hadiah masalahnya. Misalnya biasakan ngasih hadiah. Kata Nabi, biasakan salaman, sikap dengki kita akan hilang. Biasakan kasih hadiah, tahabu, akan menumbuhkan rasa sayang. Kan hadiah itu tidak harus mahal toh, boleh permen. Kan kalau kadang kita ngasih hadiah permen dari kampus, boleh juga Anda ngasih kunci mobil, kunci sepeda motor, kuncinya aja misalnya, boleh. Tapi sebetulnya kan itu hanya oleh-oleh. Kalau kita ngaji apa dulu? Yang kita kalau pulang, kalau punya anak kecil, kalau kita disarankan kalau pulang enggak tangan hampa. Biasakan Anda punya ponaan, punya misanan di rumah. Kayak tante ini kan anak kecil di rumah. Maka jangan pernah mulai nggawa tas tok, tas kelambine tok. Enek lah nggawa permen atau nggawa apa oleh-oleh. Sehingga anak-anak itu menjadi dekat. Kata Nabi, biasakan salaman, itu akan menghilangkan dengki. Kedua, biasakan ngasih hadiah, maka itu akan menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Wa tadhaba, lan bisa menghilangkan, wa tadhabu lan bisa hilang apa asahna, sifat permusuhan. Kayaknya kita perlu membiasakan itu. Salaman mungkin sudah ya, hanya ngasih hadiah yang belum. Dan kalau menurut saya nggak harus mahal, tetapi sebagai sesuatu yang mengingatkan. Kita masih ingat ada istilah yang ini ada wastasofahu untuk salaman, yang saya dulu pernah nyampaikan ada wa'fu, wasfahu, wa'firu. Kalau di Quran kan ada 3 istilah itu toh. Ada wa'fu, biasanya terjemahnya podo, memaafkan. Tapi sebetulnya kan beda. Kalau wa'fu itu biasanya dimanakan memaafkan, tapi belum mau ketemu. Biasanya kalau mantan. Karena belum, apa istilahnya? Move on. Kita, ya apa mbak? Gak apa-apa mbak, saya sudah memaafkan kok. Bisa ketemu? Enggak. Diundang nikah, oh sorry dong, enggak, saya belum bisa ketemu, tapi saya sudah mengampuni dia. Nah, itu wa'fu. Wasfahu itu memaafkan dan sudah ketemu, tapi belum bisa melupakan. Ya apa mbak, saya sudah memaafkan kesalahannya. Bisa ketemu, bisa. Terus, tapi kalau melupakan dulu saya ingat loh, saya itu dikhianati. Nah, itu berarti kita baru tingkatan wa'fu wasfahu, tapi belum wa'firu. Nah, wa'firu itu dimaafkan dan dilupakan semua kesalahan. Nah, kita kepada Allah itu kan mintanya bukan hanya wa'fu, tapi wa'firu. Jadi kita itu minta pengampunan, di mana kemudian kesalahan kita itu dibusuk oleh Allah Ta'ala. Apa dibusuk itu? Dihapus. Ning Jawa ngerti engko sing melu online enek gak Jawa. Dihapus. Jadi kita itu minta kepada Allah, kesalahan kita itu bukan hanya diampuni, dan Allah bukan sekedar mau berkenan menerima kita, tapi juga Allah berharap Allah berkenan menghapus kesalahan kita. Itulah. Jadi bukan sekedar wa'fu, bukan sekedar wasfahu, tapi juga wa'firu. Nah, kita diharapkan kepada sesama manusia juga begitu. Kita ya mungkin perlu proses ya, karena move on itu tidak cukup sebulan 2 bulan kadang. Ya kan? Yang punya pengalaman kadang sudah lama masih kayaknya begitulah. Kayaknya begitu. Anda lebih paham kayaknya. Siapa yang lebih paham? Yang punya pengalaman kayaknya lebih paham. Wa'fu waslahu wa'firu. Tapi kita yang jelas itu tadi Ustaz nyampaikan kan terkait tasofahu. Istilahnya kode salaman wasfahu, ketemu maksudnya, melupakan. Karena itulah hadisnya, dengan salaman itu sifat dengki kita itu hilang. Jadi karena itu kan itu lebih dari wa'fu. Jadi kita mengampuni kesalahannya dan kita bisa ketemu. Hanya kemudian masih ada yang kurang, yaitu
belum bisa melupakan masa lalu. Nah, kita diharapkan tidak hanya wa'fu waswahu tapi juga wa'firu, mengampuni. Wa'lam ana hadhil musaffahah, saat temene salaman iku mustahabbatun, disunahkan indakuli liqain, setiap ketemu. Jadi setiap ketemu itu kita salaman. Sama dengan kemarin masih ingat tentang salam. Setiap kita berpisah itu ketemu salaman. Bahkan kalau misalnya begini, ini ada tiang, Anda dari situ kemudian pisah ke situ, pisah tiang, begitu melakukannya ketemu lagi, ya assalamualaikum lagi. Loh, para sahabat kan gitu, saking membiasakan salam. Kita musafahah itu juga begitu, disunahkan setiap kita ketemu untuk salaman. Wa amama, adapun utawi sesuatu iktadahu yang membiasakan hu ing masopaan nasu minal musafahati saking salaman ba'da sholatis subhi wal asri, setelah sholat subuh dan asar khusus. Ada orang-orang dulu, zaman dulu, orang yang membiasakan setiap habis sholat duhur, subuh dan asar mereka salaman. Imam Nawawi mengatakan fala asla, maka itu tidak ada dasar lau kedua salaman ba'da sholat subuh dan asar fi syar'i dalam syariat, itu tidak ada dasar syariat. Allah hadza yang atase persoalan ini, tetapi la ba'sa, tetapi boleh. Jadi kayak Anda kita habis sholat jamaah kemudian saling salaman, itu enggak ada dasar hadise, tetapi boleh. Kode Anda habis habis sholat kemudian buka HP boleh nggak? Ya boleh, tapi kan nggak ada hadisnya. Bukan berarti yang nggak ada hadis yang kemudian dilarang, nggak juga. Salaman itu kan bukan urusan ini, itu kan biasa aja, manusiawi. Karena di sini Imam Nawawi, orang yang mengatakan habis sholat harus salaman itu tidak ada dasarnya. Jadi kebiasaan habis sholat harus salaman itu tidak ada dasarnya, tetapi tidak ada larangan untuk itu. Boleh. Kita biasa. Kalau dalam tasawuf itu kan alasannya begini. Kenapa kita salaman setelah sholat? Karena sholat itu mi'raj, perjalanan spiritual toh. Karena kita sowan pada Allah. Karena perjalanan begitu kita salam itu seolah-olah seperti orang yang baru datang dari menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga begitu kita assalamualaikum itu kayak orang yang baru datang. Karena baru datang maka kemudian kita salaman kanan kiri sebagai bentuk bahwa kita baru datang. Nah, kalau tasawuf begitu. Kalau secara fikih itu tidak ada hadisnya. Artinya salaman setelah sholat itu bukan keharusan dan bukan yang disyariatkan. Itu tidak disyariatkan. Karena itulah ada tuh sebagian orang malah nggak boleh. Itu juga nggak bisa. Ngelarang juga nggak bisa karena tidak ada larangan. Jadi tidak ada yang menganjurkan, juga tidak yang melarangkan. Boleh saja. Karena itu di sini dikatakan salaman setelah, apalagi khusus kayak kita ada toh kebiasaan kita habis sholat asar maca Quran atau habis maghrib maca Quran, boleh nggak? Ya boleh. Mana hadisnya? Ya nggak ono. Kan nggak ada toh yang memerintahkan habis maghrib sholat. Kita sering ngajarkan setiap anak habis maghrib nggak boleh nyetel TV, harus ngaji Quran. Apa dasarnya? Kan hadisnya itu. Sehingga kalau kita bicara bid'ah itu bid'ah, kan begitu maksudnya. Itu tidak ada ajaran begitu, tetapi kan nggak ada yang melarang. Tapi yang pasti kemudian itu baik, kan begitu toh. Nah, ini juga begitu. Salaman habis sholat itu Imam Nawawi mengatakan la aslalahu fi syar'i, itu tidak ada dasarnya dalam syariat. Hadisnya gak ono, tetapi la ba'sa, tapi nggak apa-apa, silahkan aja. Dasarnya itu yang andaikan ada itu fa'inal asla musafahati, saat temene dasar alasan salaman itu sunnatun, sunnah aja secara umum, tapi kan tidak ada salaman ba'da sholat, nggak ada. Tetapi salaman itu sunnah, tidak hanya ba'da sholat. Wa konohum iku hafadu, menjaga Allah yang ngatasi musafahah fi ba'dil ahwali. Yang diingatkan oleh Imam Nawawi adalah jangan sampai kemudian kita salaman ba'da sholat itu seolah-olah menjadi kewajiban. Itu keliru. Salaman ba'da sholat itu boleh saja, tetapi itu tidak ada dasar. Dan yang penting jangan melupakan bahwa
Yang disarankan salaman itu adalah ketika kita ketemu, bukan ketika habis sholatnya. Tapi andai kan Anda lakukan, yo nggak ada larangan, yo silakan aja. Fafarotu, kemudian mereka melalaikan fiha indal musafahah fi kasirin, dalam sebagian besar minal ahwali, saking perilaku wa awasaliha. Yang kemudian diingatkan oleh Imam Nawawi adalah jangan sampai kita itu menjaga salaman setelah sholat, apalagi sholat tertentu, kalau dalam hal ini subuh dan asar, tapi ketika di tempat lain kita ketemu malah gak salaman. Nah itu yang gak benar, karena hadisnya yang penting itu setiap ketemu salaman, bukan habis sholatnya. Nah kita harus bedakan itu. La yukhriju dalikal batu yang sebagian angkaunihi, saking sebagian iman minal musafahati alladhi waroda, yang sampai sopo apa syar'u syariat bi asliha klan dasari musafaha. Laqad dzakara lan teman menyebutkan sapa Syekh Imam Abu Muhammad Ibnu Abdissalam rahimahullah taala fi kitabihi Al-Qawaid anal bid'ah, saat temene bid'ah iku iku ala khamsati aqsami ning atase 5 macam. Lah menurut Imam Abdissalam bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah yang wajib, ada yang muharram, haram, ada yang makruh, ada yang mustahab, sunnah, ada yang mubah. Wa minal amsilatil bid'ati, lan iku termasuk contoh bid'ah al mubahati yang dibolehkan, musafahatu akibas subhi wal asri, utai salaman setelah sholat. Kalau salaman setelah sholat itu dianggap bid'ah, maka itu adalah bid'ah yang dibolehkan. Kultu matur sapa ingsun Imam Nawawi, hayam bagi yang sebaiknya ayah tariza yang to menjaga sapa seseorang min musafahatil amrodi, saking salaman bersama amrod. Kemarin masih ingat amrod, arek lanang muda ganteng yang kemudian sikapnya lembing, nah, itu amrod. Hasanil waji, yang ganteng wajai. Mungkin berarti ada amrod yang gak ganteng, ini khusus yang ganteng aja. Berarti enak toh arek lanang sing lembeng tapi sebetulnya gak ganteng, tapi gayane koyok wedok. Kata Imam Nawawi, diharapkan tidak salaman pada dia. Fa'inan nadhor, mongko saat temene melihat ilahi maring amrod iku haramun. Kemarin masih ingat melihat amrod itu haram, karena tuh ndelok aja haram, apalagi salaman. Karena salaman nggak boleh. Kama qaddamna, seperti yang telah kami jelaskan fil faslil ladzi qabla hadza, ing dalam fasal sebelum ini kemarin. Masih ingat kemarin. Waqad qala ashabuna kuluman, utai segala seseorang haruma kang haram. Apa anadharu melihat ilai maring man ya haruma. Mongko haram apa massuhu, menyentuh. Setiap segala sesuatu yang diharamkan, mendelok aja haram, nyentuh juga haram. Bal almasu, bahkan utawi menyentuh iku asyadu, luwih keras haramnya. Fa'inahu, tetapi fa'inahu yahilu halal apa anadharu melihat ilal ajnabiyati maring perempuan lain. Tetapi kita masih ingat dulu kita diajarkan laki-laki perempuan itu secara normatif tidak boleh saling melihat dan ketemu. Tetapi ada kondisi tertentu yang kita boleh. Satu antara lain adalah idza arada, nalikane menghendaki ayatazawwajaha, untuk nikah. Apa bahasa kita? Ta'aruf ya. Ketemu ta'aruf. Bukan pacaran loh ya. Pacaran kadang dibahasa Arab jadi ta'aruf. Tapi bukan pacaran. Ta'aruf itu artinya kalau dulu kita itu kan mau nikah ditemukan, iki calon laki-laki calon perempuan ditemukan di rumah, kemudian ben ngomong dewe kira-kira mereka mau serius nikah atau enggak, dari hati ke hati. Nah, itu boleh ketemu, itu boleh melihat. Nah, kalau ingin lihat bagian dari perempuan, kalau di dalam tradisi Arab itu wajah dan tapak tangan. Delok wajah itu kan kita sudah bisa toh psikologisnya. Anda bisa lihat bukunya Ar-Razi.
Itu anak gambare, anak kitab, saya lupa namanya. Apa judulnya? Kitab itu menjelaskan memahami psikologi perempuan dari wajah. Jadi lah alise kayak ngene, wajah apa, watake apa, lah hidunge kayak ngene, juga dari tapak tangan. Ini kan tapak tangan punya garis dan punya ini. Jadi ketok. Oh lah ini ketok M itu berarti kaya. Misalnya kan yang L, oh berarti apa L baju itu? Oh M itu kecil ya? Ada lah gitu. Satu, boleh laki-laki perempuan itu saling melihat, satu ketika mau menikah. Yang kedua adalah fi halil bai'i wasiroi, untuk jual beli. Jadi kalau Anda jual beli boleh saling melihat. Wal ahdi wal atoi, memberi dan ngasih. Kalau Anda misalnya ngasih, ada orang meminta ngasih, boleh. Yang lain, kalau kita belajar di kitab yang lain, apa satunya? Ta'alum, belajar kayak kita kuliah begini, maka boleh, tidak perlu pakai cadar, itu boleh karena kepentingan belajar. Ada lagi apa? Foto SIM misalnya gitu, foto SIM nggak sadar polisi neraketok. Nah, kan artinya ada kontak-kontak tertentu di mana kemudian laki-laki perempuan boleh untuk saling melihat wajah. Walaya juzu, tetapi tidak boleh apa masuha, menyentuh perempuan fisyai'in mindalika, di luar itu nggak boleh. Artinya di luar kesempatan, di luar konteks tadi untuk jual beli, untuk saling ngasih, untuk nikah, untuk belajar, dan beberapa hal yang ada di kitab lain sudah dijelaskan, maka tidak boleh. Kalau tidak ada alasan itu nggak boleh. Oke, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan besok bab apa ini, istihbabil basyasah. Ya. Sujud dengan rambut terjuntai ke tempat sujud katanya tidak sah. Gimana? Sujud. Sujud. Kalau ada rambutnya yang terjuntai di tempat sujud itu katanya tidak sah. Terus berapa maksimal rambut terjuntai di tempat sujud? Sujud dengan rambut terbuka, itu sebetulnya banyak perbedaan pendapat. Sebagian imam dari mazhab Imam Syafi'i itu tidak boleh ada rambut satupun, sehingga kan laki-laki harus pakai kopiah, yang kopiah ini fungsinya kan untuk agar rambut ke depan. Nah, itu satu. Yang paling keras adalah ada pendapat yang mengatakan tidak boleh sujud dengan tertutup rambut, walaupun rambutnya cuma satu helai, itu nggak boleh. Yang kedua adalah pendapat yang penting batuke gak ditutupi. Yang penting berarti kan 1-2 boleh. Nah itu lebih longgar. Saya kira kita bisa, karena sebetulnya kan sujud itu dalam kondisi terbuka. Kalau rambut 1-2 kan mungkin masih lumrah toh. Karena yang pendapat kedua itu yang penting baduke nggak ditutupi saja, nggak ketutup. Artinya ketutup itu dikai lae kopiah kegedean begini. Ini kan juga nggak bisa. Atau Anda yang mukenane mungkin kegedean ya, kemudian nutupi wajahnya. Nah, itu kan berarti nutup. Nutup itu artinya kalau menurut pendapat kedua ya ditutup. Kalau cuma rambut 1-2 kan nggak nutup, kan itu bukan sesuatu yang ini. Jadi kalau di yang Ustaz pahami itu ada tidak tunggal, pendapatnya tidak tunggal, tetapi ada paling nggak ada yang keras, ada yang cukup toleran. Kemudian seterusnya saya perlu nambahkan gini, kita juga tidak boleh sujud pada barang yang barang itu akan bergerak kalau kita bergerak. Misalnya begini, yang laki-laki pakai serban ya, pakai serban biasanya kan serbannya gede-gede. Like serban cilik kan bukan. Nah, serbannya gede, kemudian begitu sujud, serbannya itu ngelembreh di tempat sujud, sehingga sujud kita di atas serban tadi. Maka itu tidak boleh.
Jadi tempat sujud kita haruslah sesuatu yang tidak akan ikut bergerak ketika kita bergerak. Sajadah itu kan nggak akan bergerak kalau kita bergerak, karena dia lepas dari kita. Tapi like beda tuh sampai serban atau apa, Anda mau kena yang besar, biasanya lagi. Saya mau kena kombor itu, terus begini. Katanya sujudnya kemudian akhirnya sujud di mukena sendiri, itu nggak boleh. Nggak boleh. Anda itu kan bisa dibaca di Sulam Taufik. Tidak boleh sujud pada sesuatu benda yang bergerak ketika kita bergerak. Itu yang Anda hati-hati yang mukenanya besar. Ada tuh yang suka pakai baju besar apa mah? Sing ngene. Lowo ya. Baju lowo. Sing gak ono bentuke. Cuma kain dilipat dua terus dikai bolongan bolongan leher. Nah, atau mukena. Jadi intinya adalah kalau soal apakah boleh enggak kalau rambut maka itu ada dua pendapat tadi. Ada yang melarang. Nah, untuk hati-hatinya yo kita kalau kita sadar maka kita buka baduke baik laki-laki atau perempuan sehingga kemudian ini paling enggak kita sudah berusaha untuk terbuka. Kalau kemudian ada satu dua rambut yang tanpa kita sadari itu kemudian atau kita nggak tahu maka yo nggak apa-apa, kayaknya begitu. Apabila masuk apakah di bawah dagu wanita itu aurat? Kemarin masih ingat wajah toh? Wajah itu kan yang wajib diwudui kan mulai ini cukule rambut secara umum normatif. Secara normatif itu ya umumnya di sini. Lah budak di sini kan ya nggak perlu ke sini. Jadi normatif di sini sampai kemudian apa ini? Kecil telinga itu apa namanya? Anak telinga ya. Pokoknya cilik iki ke sini terus ini. Jadi pas. Jadi kalau bawah ini kan sebetulnya termasuk wajah yang harus dibasuh. Berarti kan itu bisa dibuka karena sholat itu kan bisa boleh buka wajah. Berarti kan sini nggak perlu, artinya nggak kemudian harus dagu kan. Berarti sini sebetulnya kan bagian dari wajah yang harus diwudoni. Nah, sholat itu harus buka wajah sehingga kan sini berarti boleh terbuka. Tidak harus kemudian mukenanya kayak ini nanti angka disolasi saya nggak harus segitunya. Ini apa namanya nanti buka harus tertutup akhirnya di kayak isolasi begini kan enggak. Itulah saya kira. Mengenai tempat sujud tadi, bagaimana dengan sholat di atas kasur atau alas yang empuk itu kan juga. Oh iya, itu sering. Dan itu kalau kita baca dan itu bukan problem baru. Kita bisa baca kitab Mizan. Di Mizan itu sudah jadi diskusi. Mizanul Kubra itu ditulis tahun 1600 atau 700. Artinya 300 tahun yang lalu itu sudah didiskusikan. Bagaimana kita sholat di tempat tidur yang empuk. Prinsipnya boleh, tapi ketika sujud harus ditekan sampai sampai apa itu? Sampai metal banget gitu loh. Sehingga kemudian nggak nganggang-nganggang gini. Kasurnya empuk kemudian kita hanya ditundure tok enggak. Tapi harus dipetelno sampai kemudian bawah. Itu boleh. Sarannya begitu. Jadi sujudnya sampai nekan. Ya di sini kan plek ini kan harus nekan, harus atos. Ya kasur empuk kan harus nggak boleh dianggang-anggang. Nah, gitu. Itu ada, Anda bisa baca di Mizanul Kubra. Misalkan ini untuk perempuan, kalau lagi sholat pakaian dari potongan, itu pas makan ini tangannya kelihatan itu sampai segini. Gimana hukumnya? Ketika sholat bagi perempuan semua harus ditutup. Karena itu kalau terbuka maka nggak boleh. Kalau potongan kemudian begini. Kalau potongan cari potongan yang gede sehingga kita begininya tetap di dalam potongan, kan gitu toh? Kan di dalam potongan kain maksudnya.
Itu kan kalau pakai potongan kadang nggak kelihatan itu masih sah. Apanya? Telapak tangan kan harus kelihatan. Nah kalau pakai potongan itu kan gini. Oh, nggak harus kelihatan. Ya boleh kelihatan. Yang anu kan wajah yang harus bukan ini. Arti boleh itu di dalam. Bukan harus kelihatan. Itu yang andekan kelihatan boleh, tapi wajah yang harus terbuka. Wajah aja yang harus terbuka. Tidak harus begini. Sehingga kalau potongan di dalam ya nggak apa-apa. Allahu Akbar begini. Jadi kan potongan yang gede kalau kita ngangkat tangan kita tetap di dalam potongan kain. Jadi lalai cilik kan ketok. Mulanya itulah kenapa kalau bunyai-bunyai sepuh itu nggak mau kerudung potongan itu karena itu tadi nggak itu khawatir ketok. Kemudian tadi jogo wajah dan tapak tangan. Padahal kalau di sholat kan tapak tangan itu terbuka. Padahal itu untuk jaga ini begitulah. Biasanya akhirnya bunyai biasanya mukenanya itu mukena biasa bukan potongan. Itu kan model baru toh. Iya. Terus ini kalau misalkan kita sholat berdua dengan imam, katanya barisnya itu apakah harus mendekati imamnya atau baris seperti biasa di belakang itu? Ini etika sholat kalau berdua, misalnya Anda sholat sama suami, biasanya sama imam kan sama suami maksudnya. Anda makmumnya, kemudian sama imam. Kita kalau kita ngaji sulam taufik, kalau sulam safinah itu diajarkan kalau imam satu ya, makmumnya satu, kita diarahkan lebih dekat. Ya, kalau suami istri pokoknya nggak bersentuhan. Silahkanlah, itu memang lebih dekat, biar nggak. Andekan begitu, andekan dengan podo perempuannya kita juga begini. Jadi ini imam, ini makmum, lebih dekat, nggak ngado. Nggak ngado kan, iki surah dewi tak. Nggak, kecuali karena itulah kalau kita ngaji sulam, ketika begini, bagaimana kalau ini imam, ini kita makmum, podo perempuannya, karena kita hanya di belakangnya sedikit toh. Kemudian ada yang baru datang. Yang baru datang ini di mana posisinya? Nah, kalau kita belajar sulam, maka yang tadi makmum pertama tadi harus mundur untuk barengi yang makmum baru datang, sehingga kemudian menjaga jarak kayak umumnya biasa itu di belakang, kemudian sehingga makmum itu menjadi berdua. Nah, kalau jamaah yang penting juga diingat. Ini kan terkait dengan jamaah. Kalau jamaah itu kita tidak boleh, atau bukan tidak boleh, haram maksudnya, mestinya tidak terjadi jamaah itu berdiri di belakang. Ini kalau imam di sini, makmumnya di sini, itu kan berdiri di belakang sendirian. Nah, sehingga dia harus maju kalau hanya makmumnya satu. Bagaimana kalau makmumnya banyak, kemudian di mana? Ini imam, ini sop 1, sop 2. Anda kate maju ning sop 2, mungkin karena carry cepet-cepetan melayu kongguri. Nah, terus di belakang sop ketiga dewean, maka itu mestinya nggak terjadi. Kalau itu sendirian di belakang, maka dianggap tidak jamaah atau kehilangan fadilahnya jamaah. Karena itu kan kita ingat ngaji sulam, kita lae dewean diusahakan untuk desel di sop yang agak renggang, sehingga kita tidak dewean nengguri. Kalau terpaksa ini penuh, nggak bisa maju, kita neblek depannya agar dia mundur, sehingga barengi kita di belakang berdua. Mbak mundur mbak, gak koncone. Boleh, lu kan kalau gitu kan, agar Anda tidak sendirian di belakang. Boleh. Hanya itu nggak biasa kita. Bolak-balik ditebleki. Dewean nengguri mundur. Padahal kalau di sulam begitu, kita karena tidak boleh dewean di belakang. Karena itulah sendirian, berdiri sendirian. Enggak boleh jamaah kok berdiri di belakang sendirian. Ini jamaah kok enggak. Walaupun Anda jamaah sebetulnya karena makmuman lillahi ta'ala. Nantilah pokoknya prinsipnya kalau di sulam kan gitu. Apa yang disebut jamaah itu kan ngumpul.
Kalau Anda dewean sendirian, berdiri sendirian di belakang kan gak ngumpul jenenge. Itu kan physical distancing. Anda kan gak jamaah, jamaah itu ngumpul. Jadi itu cara jamaah. Ini mengenai makmum masbuk. Jadi satu dari itu. Biarinlah 1A 1B. Mengenai makmum masbuk, katanya kalau misalkan imamnya udah 2 rakaat, apakah kita itu wajib mengikuti bacaan imam? Maksudnya apa? Kan hanya Fatihah saja. Rakaat ketiga hanya Fatihah, tidak perlu surat. Prinsipnya begini, kalau kita jamaah itu paling enak. Makmum itu gratis. Artinya kan dia tidak menanggung bacaan, karena bacaannya sudah ditanggung dengan imam. Jadi kalau misalnya kita nggak mau coba Fatihah loh, nggak apa-apa. Artinya makmum itu andaikan nggak Fatihah itu nggak masalah, karena itu ketika Anda masbuk gitu. Masbuk menjelang ruku, Anda baru Allahu Akbar. Ternyata baru Allahu Akbar imamnya ruku, maka ya ikut ruku, nggak usah menyelesaikan Fatihah. Itu satu. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap harus membaca Fatihah walaupun sebagian, sehingga kemudian cukuplah Bismillah saja, karena Bismillah itu bagian dari Fatihah. Sehingga Allahu Akbar begitu ruku, Bismillahirrahmanirrahim, terus ikut ruku. Kan enak toh, nggak usah moco, menang tak lo nggak apa-apa. Mulanya kan sering tuh lah wong sepuh biyen, yang penting rubuh gedang, apa rubuh gedang. Pokoknya wis koyo makmum ruku ya ruku, sujud ya sujud. Nggak usah moco apapun udah sah. Enaknya ada di makmum. Nah, Anda salat dewean kan ribet dengan moco Fatihah dewe, tahiyat dewe. Kalau jamaah kan Allahu Akbar meneng. Mas, cukup. Itu minimalis, tapi hendaknya tidak begitu. Ya, ini pertanyaan terakhir. Katanya sentuhan sama suami istri itu membatalkan wudhu atau tidak? Itu banyak pendapat. Kalau kemarin saya kira itu udah kita jawab beberapa waktu kemarin. Kalau di dalam ini mestinya begini, yang kemarin saya Ustaz sampaikan, hubungan relasi suami istri itu ada 3. Ada yang disebut mahram, ada yang disebut ajnabi, ada yang disebut halilah. Nah, mahram itu adalah orang yang haram kita nikahi. Adik, ibu, saudara mahram maksudnya. Orang yang haram kita nikahi itu mahram. Itu kalau sentuhan nggak batal wudunya. Ajnabi adalah orang yang kita halal kita nikahi. Jadi orang lain yang kemudian halal kita nikahi. Orang yang karena dia itu ajnabi, maka sentuhan itu menjadi batal. Imam Syafi'i membagi perempuan itu menjadi 2 saja, mahram dan ajnabi. Karena istri itu ajnabi, sehingga kita boleh nikahi, maka sentuhan suami istri membatalkan wudhu. Nah itu kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau kita ada pendapat yang ketiga yang halilah. Halilah itu adalah perempuan lain, ajnabi yang kemudian sudah dinikahi. Karena sudah dinikahi maka statusnya bukan ajnabi, menjadi halilah. Halilah itu adalah orang yang halal untuk melakukan hubungan seks. Itu kan suami istri. Nah, suami istri ini kemudian dianggap menjadi tidak batal selama sentuhannya bukan dengan syahwat. Nah, karena itu kan yang kemarin diskusi yang itu pertanyaan itu kan Ustaz menjelaskan itu. Ada hadis yang mengatakan itu yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, di mana beliau suatu ketika Nabi mau sholat, mau ngimami, sudah wudhu, kemudian mau berangkat ke masjid, Nabi mencium Sayyidah Aisyah, kemudian beliau berangkat ke masjid dan tanpa wudhu. Itu ada hadisnya. Nah, berarti ada 3. Kalau kita biasa Imam Syafi'i, karena itu kalau kita yang biasa Imam Syafi'i, berarti suami istri batal. Oke, yang lain nanti malam Ahad aja. Malam Ahad aja suwe ya.
Ya, nantilah sambil jalan setelah ngaji bisa. Al-Fatihah. Ana bima lam tani. Qarabati lana bidinina rabbana ufana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.